Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan pagi ini ya, seperti biasa sekira-kira setengah jam akan kita mulai dengan masalah-masalah fikih terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan masalah akidah. Tafadhal, Syekh Ikhlas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, adik-adik sekalian dan saudara-saudara sekalian, telah kita bertemu lagi di majelis yang berikutnya dari pembahasan fikih. Alhamdulillah, kita akan membahas poin yang berikutnya, yaitu najis atau macam-macam najis itu apa saja. Ya, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang muqaddimah atau pembukaan tentang bab najis. Ya, apa aja itu najis, maksudnya apa itu najis ya. Kita sudah sebutkan di majelis yang sebelumnya. Pada pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan menyebutkan apa saja itu najis ya. Maksud di sini adalah najis aini ya, yang dimana tidak bisa disucikan baik dengan dengan air maupun selainnya. Maksud kita dari penyebutan di sini jika terjadi jika najis tersebut terjadi pada suatu tempat, maka kita hendaknya harus membersihkannya sebelum kita menunaikan ibadah. Ya. Ini baiknya saya tulis ya, supaya bisa ditangkap apa saja najis itu. Sebentar. Ya, share screen nggak bisa ya ini ya. Nggak bisa share screen ya, aku siapkan. ya, Pak? Aku siapkan. Silakan. Sekarang bisa. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan nanya Ustadz, boleh Ustadz? Ya, silakan Bu. Ya, baiknya Saya pertanyaan nanti terakhir itu gimana? Enggak apa-apa Ustadz. Ikhlas. Pelajaran minggu lalu Ustadz. Pelajaran minggu lalu Ustadz. Oh ya, baik. Saya mewakili Fatimah nih Pak Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau kita menyentuh anjing? Anjing kan pada dasarnya Ustadz bilang kemarin najis. Bagaimana kalau kita tersentuh dengan anjing, dan bagaimana cara membersihkannya seandainya tidak ada tanah seperti Saudi kan berdebu gitu, bukan tanah itu. Bagaimana cara membersihkannya Ustadz? Terima kasih banyak. Bagaimana Ustadz? Barakallahu fiki. Ya, sebagaimana kalau di sabda Nabi SAW ya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an wa lahunna bit-turab. Jika anjing tersebut mengenai air ludahnya di wadah kalian tersebut, maka falyaghsilhu sab'an, dicuci 7 kali, wa lahunna bit-turab, diawali dengan pasir. Ya. Sebagian ulama di Lajnah Daimah berfatwa bahwa boleh kita menggunakan misalnya gantinya pasir
ya, dengan mungkin sabun, diawali dengan sabun lalu dicuci 7 kali, ya. Nanti insya Allah kita akan bahas juga sebenarnya di insya Allah di pertemuan yang berikutnya atau pertemuan yang selanjutnya tentang bagaimana menghilangkan najis, ya, atau dengan bab izalatul najasah. Ini ada babnya sendiri, kita akan bahas jika kapan dia harus dihilangkan, kapan dia dimaafkan, ya, itu ada sebagian jika suatu najis terkena dalam baju atau selain baju lah pokoknya, di mana kapan ya, bisa jadi dia dimaafkan dalam hal tersebut, tidak usah dibersihkan. Kapan itu dia dimaafkan, kapan dia itu tidak. Nanti insya Allah kita akan jelaskan di pertemuan yang selanjutnya. Ya, barakallahu fiik. Ini kalau menyentuh badan anjing maksudnya pertanyaannya Ibu itu. Iya Ustadz, menyentuh badan anjing Ustadz, kita mengelus gitu atau megang badan anjing itu Ustadz, kan seperti anjing-anjing kecil begitu, atau apakah udah termasuk najis gitu Ustadz? Apakah perlu dibersihkan tangan kita gitu? Iya, sebaiknya kita bersihkan ya. Sebagai al-ahwat yang kita mengambil aman saja. Walaupun rinciannya belum saya rujuk ya. Insya Allah nanti kita akan bahas ya di pertemuan yang selanjutnya tentang bab izalatun najis, bab menghilangkan najis. Ya. Untuk secara aman ya kita bersihkan 7 kali. Diawali dengan pasir atau semisalnya. Ya, barakallahu fiik. Ada yang kurang jelas, Bu Yani? Udah Ustadz, sementara kalau memang belum, nanti penjelasan berikutnya nanti lagi Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, ini secara ringkas seperti itu. Ya, secara ringkas seperti itu. Nanti kita jelaskan. Mungkin kalau ada kesempatan hari ini saya jelaskan. Tapi kalau tidak, ya insya Allah pertemuan berikutnya. Bismillah ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang sekarang ya. Baik. Ini jelas ya, ini ada saya share screen di sini. Kelihatan ya. Kayak whiteboard atau papan tulis putih ini. Jelas ya adik-adik sekalian? Baik. Yang pertama kita sebut adalah yang pertama adalah ini jelas ya, sebentar ya, ini nggak bisa kenapa ini. Yang pertama adalah hewan babi. Hewan babi. Dalilnya nanti kita sebut setelah kita kita sebut 3 dari hal tersebut ya. Babi, anjing, ya, dan darah yang mengalir. Mengalir ya. Afwan. Darah yang mengalir. Ya. Jelas ini tulisannya ya? Jelas. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana kita tahu ya, babi adalah hewan yang paling najis. Yang tidak ada najisnya seperti babi. Bahkan memiliki anjing, sebagian ulama mengatakan bahwa babi itu lebih najis daripada anjing. Waliyadzubillah, akramakumullah. Ya, makanya itu Allah SWT berfirman, ya, Allah SWT mengharamkan dagingnya. Bahkan zatnya sendiri itu, babi itu najis. Sebagaimana juga anjing ya, anjing. Ini semua bisa dikatakan juga bisa sama semua dalam hal najis atau enggaknya. Ya. Ya. Gitu juga darah yang mengalir ya, darah yang mengalir. Baik, sekarang kita punya pertanyaan loh, ini
kita kalau kita masak itu kadang dagingnya masih ada darah-darahnya gitu. Apakah itu najis? Bukannya najis nggak boleh dimakan ya? Ya itu najis yang dimaafkan. Ya jika terjadi dalam walau dia sedikit gitu, nah itu najis yang dimaafkan, tidak masalah insya Allah taala. Ya dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am. Bentar, ayat berapa waktu itu ya? Ya qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah tidak ada tidak ada yang kutemui atau tidak ada yang kudapati dalam apa-apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu diharamkan untuk memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan, kecuali yaitu adalah bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semua itu adalah najis dan kotor, atau sembelihan yang disembelih di atas nama selain Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagai faedah ini sembelihan yang disembelih atas nama selain Allah Azza wa Jalla, bukan atas nama Allah Azza wa Jalla, itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Najis atau enggak najisnya wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala ya kalau di sini sebagai sesuai dengan yang disebut ayatnya ini termasuk hal yang rijis atau dia najis atau yang kotor. Ya. Al-An'am ayat 145. Taib, najisnya anjing, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna bit-turab." Ya, jika anjing telah menjilat atau mengenai suatu wadah di antara kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali, diawali dengan pasir. Ya, dalam hadis ini kita mengetahui bagaimana najisnya anjing ya, jika dia mengenai suatu atau dia menjilat suatu wadah ya. Bukan syaratnya anjing itu menjilat wadah secara langsung gini ya, enggak. Tapi jika wadah tersebut ada air, lalu anjing itu minum dari wadah tersebut, maka wadah tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali. Bukan tidak harus anjing tersebut menjilati secara berlangsungan tanpa adanya air atau segala macam, enggak ya. Tapi kalau wadah tersebut ada airnya, lalu anjing meminum dari situ, maka wadah tersebut harus dicuci sebanyak 7 kali, diawali dengan pasir atau semisalnya. Oke. Ya, terus setelah itu adalah darah yang mengalir. Ya sudah kita jelaskan tadi ya, darah yang mengalir. Maksudnya darah itu tumpah atau banyak mengalir gitu, maka di sini hukumnya najis. Hukumnya najis. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan dari firman Allah Azza wa Jalla, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman" ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Hadisnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia mengeluari darah al-istihadah atau darah bukan darah haid ya. Darah haid beda lagi, tapi ketika wanita itu sudah melebihi
hari dari hari biasa dia haid berapa lama, lalu darah masih keluar, maka disebut di situ apa namanya? Darah al-istihadhah ya. Atau darah al-istihadhah. Mungkin bisa dimengerti ya, darah al-istihadhah itu apa? Termasuk di sini ya. Termasuk darah yang mengalir adalah darah sebentar. Darah al-istihadhah. Iya, termasuk ya ini ya. Baik. Iya, wanita tersebut bertanya kepada Nabi SAW jika apakah boleh sholat jika sudah apa namanya, maksudnya masih keluar darah tersebut, yaitu darah istihadahnya masih keluar, bolehkah saya sholat? Nabi SAW mengatakan faksili angkid dam wasal thumma salli. Ya, dicuci darah tersebut lalu sholatlah, tidak masalah. Ya, di sini disebut dalalahnya apa namanya? Jika ingin menunaikan ibadah sholat lalu masih ada darah, maka sebaiknya dibersihkan dulu. Ya. Jelas ya, darah ya. Ada yang mau bertanya silahkan loh, tidak masalah. Baik. Seterusnya yang keempat. Ustadz, ini darah mengalir semua darah yang baik keluar dari untuk binatang atau misalnya manusia kita tuh misalnya terpotong tangan atau darah apa itu dibersihkan juga dengan hukum yang tadi Ustadz. Gimana Ustadz? Misalnya kita ada luka Ya, tangan kita itu bagaimana? Ya, Apakah semuanya dihukumi dengan 7 kali dalam Ustadz? enggak harus enggak semua najis dicuci 7 kali. Ya nanti ya sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa nanti kita ada sesi di mana apa namanya menjelaskan bagaimana menghilangkan najis. Ya. Secara ringkas sekarang sebagai pembukaan semua najis boleh apa namanya dihilangkan dengan sekali saja. Semua najis. Sunnahnya 3 kali. Ya, semua najis. Kan Tapi pertanyaannya itu kecuali bukan, sebentar Ikhlas. Pertanyaannya itu bukan membersihkannya, tapi darah mengalir najis itu apakah termasuk darah manusia gitu. iya semua tadi saya sudah sebutkan tadi semua Jadi najis. sebentar saya tambahkan dulu. Untuk darah manusia ini memang ada beda pendapat, Bu. Ya, namun saya pribadi lebih condong bahwasanya darah manusia itu tidak najis. Karena kalau najis seluruh tubuh kita itu nanti yang dalam tubuh ini nanti najis. Ada yang berbeda seperti itu. Dan juga ini dalilnya adalah adanya sahabat yang ketika itu dipanah, dia dalam keadaan sholat, kemudian dipanah, dan dalam keadaan terkena panah itu darahnya mengalir dan mereka tetap melanjutkan sholat. Itu menunjukkan untuk darah manusia ini tidak najis. Allah Ta'ala alam. Oh ya, barakallahu fiik Ustaz Bagus atas masukannya ya. Ya saya lupa untuk tidak menyebutkannya di sini. Ya. Ada sahabat ya, sebagai disebutkan bahwa dia sedang sholat lalu ditembak oleh anak panah lalu darah beliau sahabat tersebut telah mengalir dan tidak membatalkan sholatnya. Iya, tidak semua darah yang mengalir ya, berarti ada pengecualian yaitu kecuali sebentar kita tulis di sini di warna merah saja. Kecuali darah manusia. Baik. Barakallahu fiik Bagus, jazakallahu khair atas masukannya. Ya, yang najis itu adalah darah al-istihadhah berarti ya. Ini darah al-istihadhah, sebentar. Darah al-istihadhah yang najis darah al-istihadhah.
Kalau darah manusia secara umum ketika berdarah, misalnya kita lagi sholat lalu ada hewan yang menyengat kita lalu keluar darah, yaitu tidak harus dibatalkan sholatnya. Tapi kalau yang gigit itu adalah anjing, ya kita batalkan sholatnya karena iya anjing itu najis, sebagaimana kita sebutkan ya. Baik. Seterusnya yang berikutnya adalah muntahan, cair muntahan ya. Ada yang udah tahu belum ini ya? Cairan muntahan itu najis atau enggak? Hmm? Cairan muntahan ini hukumnya najis. Ya, kebanyakan ulama dari kalangan salaf, yaitu imam 4 mazhab, begitu juga Zahiriyah, dan begitu juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Mereka berpendapat bahwa cairan muntahan itu hukumnya najis. Ini cairan muntahan hukumnya najis ya. Mereka berdalil bahwasanya mereka mengkiaskan apa namanya? Najisnya tinja. Karena kan ya makanan atau sesuatu yang sudah kita telan itu lalu kita keluar lagi itu sudah berubah menjadi busuk. Sebagaimana ya akramakumullah kita mengeluarkan dari dubur kita apa namanya kotoran kita. Para ulama mengkiaskan hal tersebut menjadi bahwa apa namanya air muntahan itu hukumnya ya jelas ya. Hujjah mereka adalah kias dari kotoran tinja yang dikarenakan muntah telah berubah menjadi busuk sebagaimana yang disebut oleh para ulama. Dan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa muntahan adalah hukumnya najis karena makanan yang sudah ia telan dalam rongga telah berubah menjadi busuk, maka dia seperti kotoran tinja sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Jelas ya? Dan juga dalil dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, al-aidu fi hibatihi apa namanya itu? Al-aidu fi hibatihi ka Allah musta'an, kok saya lupa dalilnya. Al-aidu fi hibatihi. Tahu nggak ya? Ustaz Bagus, hadisnya itu Nggak tahu. Apa itu tadi? orang yang mengembalikan hibahnya, memberi hibah lalu dia mengembalikannya, bagaimana dia orang itu muntah lalu muntahnya itu ditelan lagi. Iya nggak apa-apa. Ya ini Maknanya aja yang dia ya maknanya seperti itu sampaikan ya, maknanya dulu. maknanya seperti itu. Ya, maknanya seperti itu yang sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi hadiah lalu dia membalikan hadiah tersebut sebagaimana dia itu muntah lalu muntahan itu ditelan lagi. Ya. Jadi celaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di sini ya, para ulama mengambil faedah bahwasanya al-qai atau air muntahan itu hukumnya najis. Hukumnya najis. Ya, jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ini saya hapus dulu. Baik. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya, yaitu ini insya Allah jelas. Benar, kita continue. Yang berikutnya adalah apa-apa yang keluar dari dua jalan. Dua jalan.
ya dari kubul dan dubur. Ya, jelas ini ya, apa-apa yang keluar dari dua jalur, ya, dari kubul dan dubur. Ada pengecualian, yaitu air mani. Dan lintah. Astagfirullah. Kecuali saya kasih seperti ini, kecuali air mani dan lintah ini tidak najis. Ya, ini ada yang menyebutkan di chat sebentar. Katanya kalbi, sebentar saya lihat dulu di chat ini. Ada yang menyebutkan hadis tadi yang saya sebutkan. Al-aidu fi hibatihi kalbi yaqi'u thumma ya'udu fihi atau fi qai'ihi katanya di sini. Kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi, ya. Tapi Nabi SAW ada ini lafadznya berbagai macam ya. Ada yang tidak ada yang menyebutkan anjing atau tidak menyebut. Yang jelas air muntahan adalah najis. Baik, kita ingin membahas poin yang berikutnya, yaitu apa-apa yang keluar dari dua jalan, dari kubul dan dubur, kecuali air mani dan air lintah. Ya, air mani tidak najis karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan untuk afriqu thawban Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma salli fi. Bahwa aku menggaruk baju Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani, hanya digaruk saja, tidak dicuci ya. Digaruk saja sampai hilang, lalu dipakai untuk sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa air mani tidak tidak merupakan najis. Benar. Ya, begitu juga lintah dan daging manusia tidak najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum." Sungguh kami telah memuliakan Nabi Adam. Kita memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam. Ya, memuliakannya termasuk memuliakannya tidak menajiskannya. Sebagaimana tadi darah yang sedang mengalir di tubuh kita, darah kita maksudnya ya, bukan darah yang lain, tapi darah kita dari luka kita mengalir, ya itu tidak dihukum najis. Sebagaimana tadi ada suatu sahabat sedang sholat, lalu dia ditembak oleh anak panah, lalu darah sahabat tersebut telah mengalir dan dia tidak membatalkan sholatnya. Ya, jelas ya. Ya. Ini kita jelaskan di pertemuan yang sebelumnya bahwa apa-apa yang keluar dari dua jalan itu ya tidak semuanya ya. Maksud saya yang di sini saya sebutkan di sini adalah dari manusia. Saya sebutkan di sini dari manusia. Apa-apa yang keluar dari dua jalan dari manusia. Kalau hewan, iya. Ya, hukum-hukum sesuatu yang keluar dari dua jalan atau kotoran dari kotoran air kencing atau semisalnya, akramakumullah, hukumnya hukum daging. Jika daging tersebut halal dimakan, maka hukumnya thahir. Ya, saya kasih ini saja. Hukum daging ya. Daging. Kasih sini, daging halal. Daging halal. Hukumnya suci. Haram sama dengan najis. Ya.
daging halal. Jika dagingnya halal, maka kotoran tersebut, kotorannya hukumnya suci. Maksudnya suci tohir, bukan suci tohir, bukan tohur. Ya. Jika dagingnya haram dimakan, maka hukumnya najis. Ini kaidah yang kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya, pertemuan minggu kemarin. Jelas ya? Ada yang nggak jelas, boleh ditanyakan, silakan. Baik, kalau begitu kita masuk yang berikutnya. Sudah berapa menit ini ya? Udah lama ya? Ya, nggak apa-apa, sebentar lagi. Sudah Sudah 30. Baik, ini satu lagi aja. Satu lagi ya. Ya, satu lagi yaitu bangkai. Berikutnya yaitu sebentar. Foto yang hadis adalah bangkai hewan. Bukan bangkai manusia ya. Ini saya sebutkan bangkai hewan. Kalau bangkai manusia hukumnya tohir. Kecuali manusia. Ya, ini agak rusak emang ini, sebentar. Kecuali manusia. Baik. Ya, kecuali bangkai manusia ya. Seluruh bangkai hewan, ya, seluruh bangkai hewan hukumnya najis. Kecuali dua. Kecuali, saya kasih nama dulu, kecuali dua. Ini. Yang pertama belalang. Terus hewan laut. Atau hewan air yang hidup di air. Ya, semua bangkai hukumnya haram dimakan atau hukumnya najis dan haram dimakan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am tadi yang kita sebutkan, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Katakanlah, tidaklah ku ketemui dari apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari makanan yang jika ingin dimakan kecuali daging babi atau kecuali bangkai, illa yakuna maytatan, bangkai atau darah yang mengalir, aw lahma khinzir atau daging babi, fa innahu rijs, maka sungguhnya itu najis atau kotor. Ya. Kecuali belalang dan hewan laut atau hewan yang hidup di air. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahillat lana maitatani wad-daman." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Fa'ammal maitatan fal jaradu wal hut. Adapun dua bangkai yaitu al jarad wal hut, belalang dan hewan laut atau ikan. Al hut di sini maksudnya ikan ya. Tapi tafsirnya adalah hewan yang hidup di air. Bagaimana juga firman Allah Azza wa Jalla, "Wahillalakum saydul bahri." Dihalalkan bagi kalian berburu di air laut. Maksudnya hewan yang hidup di air. Ya, semua bagian-bagian tubuh. Ya, ini sebagai faedah terakhir, semua bagian tubuh hewan yang bangkai ini hukumnya najis juga ya. Seperti darahnya, ya jelas ya, darahnya jelas. Nih, hukumnya najis, darahnya bangkai. Terus rambutnya, air liurnya atau keringatnya, ya, dan seterusnya. Kecuali kalau kulit tersebut
di proses penyamakan, ya, sehingga menghilangkan semua dari baunya, kotorannya semua dihilangkan, diproses, pokoknya diproses bagaimana dihilangkan itu semua, bukan kulitnya, tapi semua kotoran-kotoran yang ada di kulit tersebut, maka hukumnya menjadi suci, boleh dipakai. Kalau disamak sama dengan suci, ya, ini ya, jelas ya ini ya, samak menjadi suci, kecuali anjing dan babi. Ya, anjing dan babi jika mereka menjadi bangkai, lalu kulitnya diproses disamak, tetap hukumnya najis, tidak boleh dipakai dalam situasi apapun. Ya, gitu aja paling ya, kita gitu aja yang kita sampaikan untuk pada pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya selesaikan, mungkin ada yang mau bertanya ya, silahkan. Ada pertanyaan? Baik. Kalau kotoran nyamuk atau lalat itu najis nggak? Kotoran Gimana? Bisa diulangin? Kalau berbekas kotoran nyamuk atau lalat itu jadi najis nggak? Ya, atau nyamuk. Oh, gitu ya. Saya tidak tahu ya. Ya sebaiknya dicuci aja, ambil amannya aja, ya. Karena saya tidak tahu, ilmu saya sedikit, jadi itu ambil amannya kita bersihkan aja pakai tisu atau apa gitu. Ya, sebagaimana kita sebutkan di hadis yang sebelumnya bahwa menghilangkan najis itu tidak harus pakai air ya. Bisa dihilangkan gini aja nggak masalah. Misalnya ada nyamuk ini, ada di sini, iya. Kita bunuh, lalu ada bekasnya atau apa segala macam, ya kita bersihkan ya. Baik dengan air atau selain air selama hal tersebut suci atau bersih ya. Iya. Gitu aja. Amannya kita ambil amannya, kita bersihkan saja. Ini siapa yang bertanya, siapa ya? Ibrahim. Siapa yang bertanya ini? Ibrahim. Barakallahu fiik Ibrahim ya. Baik, ini ada yang mengatakan bangkai laut tidak najis kan? Iya. Sebagaimana kita sebut tadi. Iya. Mungkin kurang jelas ya. Uhillat lana maitatan wad daman. Nabi SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai. Ya, dua bangkai, yaitu belalang dan hewan laut. Maksudnya ikan-ikan yang ada di laut atau yang hidup di air. Jika kita mendapati sebuah ikan itu sudah mati tanpa disembelih di suatu tempat misalnya, itu boleh kita ambil terus kita makan, itu tidak masalah. Karena dihalalkan di situ. Terus juga hadis yang lain mengatakan ketika sahabat kehabisan air di laut ya, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Ya. Tahuru ma'uhu, airnya suci, dan bangkainya halal. Ya. Ada lagi di chat ini, mungkin saya boleh lagi. Ada yang mengatakan lagi. Mungkin maksudnya bangkai. Oh. Baik. Barakallahu fiik. Ada yang mau bertanya lagi, silakan. Sebelum saya keluar dari ruangan Zoom ini. Samak itu maksudnya apa? Tadi samak itu maksudnya Bagaimana? apa? Disamak, diproses maksudnya
kulit tersebut dikeringkan, dibersihkan sampai kotorannya hilang sampai nggak ada. Kalau bangkai itu kan kulitnya itu kan bau nggak enak ya kan. Ya itu diproses supaya semua bau itu kotoran tersebut dihilangkan, dikeringkan, dimasak, pokoknya diproses ya agar bisa dipakai menjadi kain, menjadi apa gitu ya. Allahu a'lam. Jelas ya, Adik Fadil dan Nabil? Ya mungkin segitu aja yang saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan yang ada pada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit saya tambahkan tentang masalah ini ya. Jadi memang ada hal-hal yang tadi disebutkan misalnya di situ. Sebetulnya prinsipnya itu kalau dia haram dimakan, berarti darahnya atau kotorannya itu jadi najis. Makanya pertanyaan Ibrahim tadi itu halal dimakan apa enggak gitu. Ya. Namun dalam syariat kita itu ada hal-hal yang itu dimaafkan, ya, dimaafkan oleh syariat dikarenakan kalau itu tidak dimaafkan akan sangat menyulitkan manusia. Makanya semacam hewan-hewan yang sebenarnya itu mestinya dia najis karena dia dagingnya itu haram, tapi itu dimaafkan. Semisal kucing. Ya, kucing karena apa? Kucing itu hidup bersama manusia. Maka ini kucing termasuk yang dimaafkan oleh syariat. Ya. Wallahu ta'ala nanti kita lihat apakah semacam lalat atau nyamuk itu bagaimana. Ya, juga terkadang dalam syariat ini ada hal-hal yang dimaafkan, yaitu jika dia itu seperti itu, seperti kucing itu hidupnya bersama manusia, maka dia hewan yang haram jelas dagingnya karena dia bertaring memakan daging, memangsa juga, tapi itu menjadi sesuatu yang dimaafkan. Ya. Demikian juga misalnya kita tanya misalnya cicak itu ya, cicak kotorannya gitu ya, bagaimana gitu. Itu hukum asalnya sebenarnya itu najis jelas, cuma itu bisa sesuatu yang dimaafkan karena dia hidup banyak bersama dengan kaum muslimin. Itu ada hal-hal yang dimaafkan dalam syariat. Nanti insya Allah kita lihat pekan selanjutnya masalah itu lebih detail lagi. Baiklah, untuk materi saya insya Allah sebentar lagi. Kita lanjutkan tentang akidah ya. Dan sampai sini kita di dalam kemarin kita sampaikan di sini ya. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Di sini ada soal kemarin apa yang ditulis ya? Terakhir itu soalnya apa ya? Oh, bagaimana kedudukan ini kan di sini. Bagaimana kedudukan dua kalimat syahadat? Sudah kita jelaskan, tidak akan masuk seorang hamba ke dalam agama Islam kecuali dengan kedua kalimat tersebut. Ini kalimat ini sangat agung. Ya. Seseorang yang mengucapkan kalimat ini dipersaksikan di hadapan orang lain, maka dia masuk Islam jadi seseorang itu masuk Islam cukup dengan kalimat ini. Dia akan masuk ke dalam agama Islam sangat mudah sekali. Karena kalimat ini sangat agung. Persaksian bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Di sini ada dalil-dalilnya, ya, ditampilkan di sini. Misalnya yang mudah aja, yang hadisnya di bawah ini hadis Rasulullah SAW, ya, hadis riwayat Muslim ini. Umirtu an uqatilun nasa, aku diperintahkan, ya, Rasulullah SAW mengatakan aku diperintahkan, ya, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia. Uqatila di sini memerangi. Maknanya bukan membunuh, tapi memerangi. Hatta, sampai, yashhadu, sampai apa? Sampai mereka itu bersaksi Allah, bahwasanya Allah ilaha, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Ya, jadi ini tujuan dari diperintahkannya Rasulullah SAW itu berdakwah dan memerangi manusia, ya, sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya. Berarti kalau hamba tidak boleh disembah, tidak boleh menerima ibadah. Wa rasuluhu, dan adalah utusannya, ya, berarti tidak boleh didustakan, harus dipercaya semua yang datang dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ma dalilu syahadati alla ilaha illallah. Apa dalil dari syahadat la ilaha illallah? Jelas ini dalilnya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Yang pertama dalam surat Ali Imran, ini kalau dalam Al-Qur'an. Surat Ali Imran ayat 18, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ditulis saja. Apa dalilnya syahadat la ilaha illallah? Dalilnya surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Sini Allah bersaksi, Allah sendiri bersaksi bahwasanya, ya, syahidallah, Allah bersaksi bahwasanya la ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Wa malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu itu juga bersaksi yang demikian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan siapa orang yang berilmu di situ. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oh, ulu di sini maknanya yang memiliki. Dan orang-orang yang memiliki ilmu juga sama bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Qaiman bil qist, menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Tidak ada sesembahan yang kecuali Dia. Dia maha perkasa dan Dia maha hikmah. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ketahuilah olehmu, ya, ilmuilah olehmu, ketahuilah olehmu, annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ya, dan ini masih banyak lagi dalilnya. Yang jelas juga ada dalam hadis Jibril yang kemarin itu yang paling mudah. Hadis Jibril, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW di depan para sahabat, Jibril bertanya tentang apa itu Islam. Akhbirni anil Islam, kabarkan aku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan yang pertama, syahadat, 2 kalimat syahadat. Itu juga dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mempersingkat, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita lihat. Ini yang ingin kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Coba ditulis dulu. Soal. Apakah makna syahadat la ilaha illallah? Apakah makna syahadat la ilaha illallah?
Ya, ini pertama makna syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat pertama syahadat dulu. Makna syahadat itu apa? Syahadat. Kalau dalam bahasa Arab syahadah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi syahadat gitu. Ini sama dengan apa ini? Kalau dalam ini persaksian. Ini apa ini? Ini adalah ucapan di hadapan orang lain tentang sesuatu yang dia ketahui dan yang dia ketahui atau dia ilmui dan yakini. Jadi sesuatu itu dia ilmui, dia ketahui, dan dia yakin dengan hal tersebut. Kemudian dia ucapkan di depan orang lain. Ini yang disebut dengan syahadat. Syahadah ini. Saya ulang lagi. Apa dia itu harus dia punya ilmu tentang itu. Dia punya ilmu tentang itu. Dia yakin tentang hal tersebut dan dia yakin. Dua ini yang dia ketahui itu dan dia yakini itu, kemudian dia ucapkan di depan orang lain, itu namanya syahadah. Syahadah, dia bersaksi dan didengar oleh orang lain, ya, didengar, diketahui oleh orang lain, itu namanya syahadah ini dulu. Sekarang kita bahas ya makna yang setelahnya. La ilaha illallah. Apa? La ilaha illallah. Ini ditulis dulu, makna syahadat dulu ya, ditulis. Maknanya ini. Sekarang kita membahas makna la ilaha illallah. La ilaha illallah ini dia memiliki ada nanti makna ya. Pertama kita lihat dulu dia memiliki dua rukun. Dia memiliki apa? Dia ada rukunnya dia. Rukun. Rukun itu apa sih? Maksudnya kayak rukun Islam, rukun iman, ada lagi rukun gitu. Rukun itu dalam bahasa Arab rukun itu artinya yang corner atau pojok gitu, yang di pojok itu, rumah itu yang dipojokkan itu. Yang rumah itu bisa tegak kalau pojokannya itu atau cornernya itu harus ada semua. Kalau ada satu yang nggak ada, rumah itu roboh. Itu yang disebut dengan rukun. Dalam bahasa Arab itu namanya ruknun. Ruknun ini. Ruknun. Jamaknya kalau banyak arkan. Arkan, makanya dikatakan arkanul Islam. Rukun-rukun Islam, arkanul Islam, arkan gitu. Nah, rukun seperti itu ya, pojok rumah kita itu. Kalau kita punya tembok itu yang di apa ya? Yang di pojok itu namanya itu rukun. Di la ilaha illallah juga ada rukunnya, ada dua rukun. Dua rukun, ya, rukun yang pertama dan rukun yang kedua. Rukun yang pertama apa? An-nafyu namanya. Ini pakai bahasa Arab apa ya? Nafyu. An-nafyu itu apa sih? Menafikan. Bahasa kita itu nafi. Nafi itu sama dengan meniadakan. Menafikan. Meniadakan. Ya, ini apa yang ditiadakan? Meniadakan. Ya, ini ilah-ilah selain Allah. Meniadakan apa?
sembahan-sembahan. Meniadakan sesembahan. Semua sembahan. Kemudian rukun yang kedua, ini rukun. Oh, ini bisa. Rukun yang kedua adalah al-itsbat. Titiknya 2. Al-itsbatu. Ya. Al-itsbat itu apa? Menetapkan. Menetapkan. Apa yang ditetapkan? Sesembahan yang hak itu hanya Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini ada 2 bagian, ada 2 rukun. Bagian yang pertama meniadakan semua sesembahan. Kemudian bagian yang kedua menetapkan, yaitu menetapkan sesembahan yang hak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih. Baik, sekarang kita masuk ke dalam, jadi maknanya bagaimana makanya? Sekarang kita lihat dalam maknanya. Sekarang kita lihat dalam maknanya. Ini ditulis ya, yang rukun ini ditulis. Sekarang kita lihat maknanya. Makna dari la ilaha illallah. Ini di sini ada la, kemudian ilaha. La ilaha. Asalnya ini, kemudian di sini nanti illallah. Ya, dalam bahasa Arab ini sebentar, gini aja ya. Sebentar, saya ulang lagi. Ilahnya di sini. Asalnya ini namanya huruf. Lam ini namanya huruf. Ini namanya ini. Inilah yang meniadakan ini. Namanya ini lam nafyu jins istilahnya. Lam yang ini aja, lam yang meniadakan semua jenis. Tandanya bagaimana? Lam yang meniadakan semua jenis ini tandanya apa? Setelah lam itu, ini kata-katanya fathah seperti ini. Ilaha. Itu aslinya ilahun. Ilahun, kemudian dia menjadi ilaha. Tanwinnya hilang, dan dia berubah menjadi fathah. Ilaha. Berarti itu lamnya di sini. Lam untuk meniadakan semua jenis. Tidak ada sesembahan. Cuma dalam bahasa Arab, itu secara tulisan bahasa Arab ini ada sesuatu yang tidak dituliskan di sini ini. Harusnya ini kata-katanya itu la ilaha yang titik illallah. Tapi ini tidak disebutkan. Ya. Sekarang kita lihat ilah itu maknanya apa? Ilah ini maknanya apa? Maknanya adalah sesembahan. Sesuatu yang disembah. Atau sesembahan, itu maknanya. Dalam bahasa lain, dalam bahasa Arab itu namanya ma'bud. Ma'bud. Namanya ma'bud. Ma'bud itu yang disembah. Kalau abada ya'budu, menyembah, yang disembah
ma'bud. Yang menyembah abid. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab ini ilah maknanya apa? Yang disembah. Maknanya yang disembah. Atau sesembahan. Yang disembah-sembah gitu. Paham? Adik-adik semua, yang disembah-sembah itu. Tidak ada yang disembah-sembah. Di sini apa nih titik-titiknya? Dalam bahasa Arab ini sebetulnya ada harus ada ininya ini. Tapi ini enggak disebut. Nah, di sini titik-titiknya ini adalah ini. Hakun. Jadi kalimat lengkapnya itu sebetulnya la ilaha hakun illallah. Ini sebenarnya kalimat yang lengkap seperti itu, tapi orang Arab itu sudah paham, walaupun hakunnya tidak ditulis, mereka sudah ngerti maksudnya itu. Kalau ingin ditulis lengkap, maka seperti itu, la ilaha hakun illallah. Apa artinya? Saya hapus dulu. Artinya, jadi bagaimana? Atau bisa juga artinya jadi la, la, bisa juga ilah sama dengan apa tadi? Ma'bud, ma'buda. La ma'buda hakun illallah. Nanti saya sebutkan pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak di satu sini. Ini tidak ya. Tidak ada. Lamnya itu apa artinya? Tidak ada. Ini lamnya. Lamnya. Ini lamnya. Ini ya ini. Ini artinya tidak ada ini. Tidak ada. Ma'buda sesembahan. Hakun yang hak. Illallah kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sama dengan juga bisa dikatakan semua yang disembah manusia, semua yang disembah manusia itu, semua yang disembah-sembah manusia itu batil. Kecuali Allah. Sama juga ini masing-masing. Semua yang disembah oleh manusia dan jin, siapapun yang disembah itu semua sesembahan Tuhan-Tuhan batil, sesembahan batil semua. Kecuali Allah, dialah yang hak. Jadi kalau yang selain Allah itu semuanya batil. Baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu setan apalagi, baik itu kuburan, baik itu wali. Yang disembah-sembah semuanya itu sesembahan yang batil. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Kecuali penciptanya alam semesta, dialah itu sesembahan yang hak. Allah inilah dikatakan sesembahan yang hak. Inilah Allah saja. Yang selain Allah sesembahan batil. Allah sembahannya hak. Inilah makna la ilaha illallah, la ma'buda hakun. Nih. Saya tuliskan lagi. Nih. Mananya la ma'buda hakun illallah. Ini tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Inilah makna dari syahadat. Jadi seseorang yang kalau dia masuk Islam, dia mengatakan ini, bersaksi ini. Saya itu bersaksi di depan kalian. Saya akui bahwasanya saya mengetahui dan saya yakin. Ya, tadi kalau syahadat itu harus apa?
mengilmui, tahu dan yakin bahwasanya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maksudnya saya berarti tidak akan lagi setelah masuk Islam tidak ada yang saya sembah ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah saya itu hanya akan saya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mengandung ibadah tidak boleh diberikan kepada yang selain Allah. Hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kalimat syahadat la ilaha illallah. Karena itu di sini makanya kalau kita artikan kitab ini ya sebelum makanya baru kita ini di sini makanya ini dengan bahasa kitab nafyu istihaqil ibadi, menafikan, meniadakan ya yang berhak memiliki hak untuk mendapatkan ibadah ya, menafikan siapa yang berhak mendapatkan ibadah dari setiap yang selain Allah. Yang selain Allah itu tidak berhak mendapatkan ibadah. Ini maksud kalimatnya ini seperti itu. Yang selain Allah itu tidak berhak mendapatkan ibadah. Kemudian di sini dan menetapkannya apa? Yang berhak mendapatkan ibadah, bahwasanya ibadah itu lillahi azza wajal wahdah. Bahwasanya ibadah itu hanya bagi Allah satu-satunya, wahdah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu dalam ibadah tersebut. Ya kan? Fi ibadatihi, dalam ibadah tersebut. Kama sebagaimana annahu, bahwasanya laisa lahu, tidak ada baginya sekutu dalam kerajaannya, dalam kepemilikannya, maksudnya kepemilikan alam semesta. Sebagaimana orang mengakui bahwasanya Rob, rajanya alam semesta itu adalah Allah, seperti itu juga mestinya dia beriman tidak ada sekutu dalam hal masalah peribadatan, dalam masalah ibadah. Gitu. Saya tulis saja, ini penting sekali. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana seseorang beriman bahwa ya Rob, pencipta, raja alam semesta adalah Allah saja, maka demikian pula ibadahnya hanya bagi Allah. Ibadahnya itu hanya bagi Allah. Dengan kata lain, sesembahannya juga hanya Allah. Kalau orang mengakui pencipta alam semesta, raja alam semesta itu hanya Allah, itu seharusnya dia juga meyakini, mengimani sesembahan itu yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu dalam hal tersebut. Tidak ada sekutu dalam, ketika orang meyakini tidak ada sekutu dalam penciptaan alam semesta, harusnya orang juga meyakini tidak ada sekutu di dalam peribadahan. Ya, sebagai sesembahan Allah juga tidak ada sekutu. Itu. Tapi ini tidak seperti ini orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu bagaimana? Mengakui yang menciptakan itu Allah saja, tapi ketika beribadah, sesembahan mereka banyak. Ada Tuhan itu banyak. Makanya ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa, ada dewa laut, ada dewa macam-macam.
Dewa itu juga Tuhan. Artinya Tuhan sama. Ada banyak dewa, ada banyak Tuhan. Nah, seperti itu. Tapi mereka mengakui kalau yang menciptakan kita itu Sang Hyang Widi. Yang menciptakan kita yang Maha Satu. Tapi yang kita sembah banyak, itu kata mereka, orang-orang kafir. Ini tidak boleh. Maka diutus para nabi, diutus para rasul untuk mengatakan kepada manusia, sesembahan kalian itu yang hak hanya satu. Yang lain tidak boleh disembah. Hanya Allah saja yang boleh disembah. Itulah maksud kalimat la ilaha illallah. Ya demikian. Ini nanti sedikit contohnya dalam ayat ini, bukan cuma Al-Hajj saja, ada juga dalam surat Luqman nanti ada juga yang semisalnya. Dzalika bi annallaha huwal haq. Demikianlah dikarenakan Allah itulah yang hak. Wa anna, dan bahwasanya ma yad'una, apa-apa yang mereka itu berdoa, beribadah selain darinya, selain dari Allah, huwa al-batil. Itu adalah mereka itu semuanya batil, yang diibadahi selain Allah, yang mereka berdoa. Mereka berdoa kepada yang selain Allah, berdoa kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini. Mereka berdoa. Ada yang berdoa kepada nabinya. Nabi dianggap Tuhan. Semuanya dikatakan Quran ini semuanya batil. Tuh, wa annallaha, dan bahwasanya Allah itulah huwal aliyul kabir. Kalau dalam ayat lain wa annallaha huwal haq, dialah yang hak. Tuh, makanya diartikan tadi la ma'budu haqqun, karena dalam Quran seperti itu. Huwal haq. Wa annallaha huwal haq. Dari sini huwal aliyul kabir, yang maha tinggi dan maha agung, maha besar. Ya, ini semoga bisa menjelaskan makna dari la ilaha illallah, dan syahadat ini mesti dipersaksikan di hadapan orang lain. Bukan cuma di dalam hati saja, tapi mesti diucapkan. Beda ya, dalam hati saja dengan diucapkan itu beda hukumnya. Nanti insya Allah lain waktu kita jelaskan. Ya, sampai di sini dulu. Sallallahu Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan. Kalau enggak kita tutup. Jazakumullah khairan. Semuanya telah bergabung pada pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.